Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Haryani dari kelas IPS 10 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera. Manajemen bencana. Adapun topik pembahasan kita pada video kali ini yaitu yang pertama konsep dasar penanggulangan bencana dan yang kedua manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Materi pertama yaitu konsep dasar penanggulangan bencana. Apa itu bencana? Bencana menurut UU RI nomor 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berikut jenis-jenis ancaman bencana. Pertama, gempa bumi. Kedua, gunung meletus. Ketiga, ada tsunami. Keempat, banjir. Dan kelima, longsor. Selanjutnya, siklus penanggulangan bencana. Pertama ada pra-bencana. Pada tahapan ini, pencegahan lebih difokuskan dan kesiapsiagaan level medium. Yang kedua ada bencana. Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Dan yang ketiga ada pasca bencana. Pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Pertama, ada pencegahan atau prevention. Misalnya melarang pembakaran hutan dalam perlandangan, melarang pembangunan batu di daerah yang curam, dan melarang membuang sampah sembarangan. 2. Mitigasi bencana atau mitigation, yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Bentuk mitigasi. Yang pertama ada mitigasi struktural, contohnya bendungan, tanggul, sungai, rumah tahan gempa, dan lain-lain. Yang kedua ada mitigasi non-struktural, contohnya itu peraturan perundang-undangan, pelatihan, dan lain-lain. 3. Kesiapsiagaan atau preparedness, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan penanggulangan bencana. 4. Peringatan dini atau early warning, yaitu serangkaian kegiatan pemberi peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana. Pemberi peringatan dini harus menjangkau masyarakat segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi. 5. Tanggap darurat atau relief. Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. 6. Bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. 7. Pemulihan atau recovery. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain. 8. Rehabilitasi atau rehabilitation. Rehabilitasi adalah langkah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian. Yang ke-9 ada rekonstruksi atau reconstruction. Rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya ada upaya-upaya penanggulangan bencana. Pertama, mitigasi bencana atau penyelamatan jiwa manusia. Mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. Terdapat 4 tahapan dalam mitigasi. Yang pertama, menempatkan korban di suatu tempat yang aman. Yang kedua, membentuk tim penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberikan penyuluhan-penyuluhan. Dan yang keempat, merelokasi korban secara bertahap. Upaya-upaya pencegahan bencana alam. Pertama, membuat pos peringatan. Yang kedua, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Materi kedua ada manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Apa itu manajemen bencana? Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana.
Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk pertama, mencegah dan membatasi jumlah korban serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah pengungsian ke daerah baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, telepon, kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Dan yang kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Selanjutnya, kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Kesiapsiagaan menurut UU RI nomor 24 tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Adapun komponen utama penanggulangan bencana yaitu yang pertama, kesiapan manajemen operasi, yang kedua, kesiapan fasilitas penanggulangan bencana, yang ketiga, kesiapan komunikasi penanggulangan bencana, yang keempat, kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana, dan yang kelima, dokumentasi. Cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Secara sederhana, sistem tanggap bencana meliputi 4 tahapan. Yang pertama itu mitigation, yang kedua preparedness, yang ketiga response, yang keempat recovery. Berikut masalah yang dihadapi saat terjadi bencana. Pertama, keterbatasan SDM, yang kedua ada keterbatasan peralatan atau sarana, dan yang ketiga sistem kesehatan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.